Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Daud Solihin dari GKI Kebonjati, Bandung. Hari ini kita akan belajar sebuah firman Tuhan yang bertemakan kejahatan dibalas dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, saya belajar memahami arti kata membalas dalam berbagai judul cerita silat karangan Ko Ping Ho dan berbagai pengarang lainnya yang saya baca sejak di bangku SMP. Ada pola yang sama di hampir semua cerita silat. Sebuah keluarga sederhana tiba-tiba dirampok, suami istri dibunuh di depan mata anak lelaki, memori luka batin yang berupa amarah dan dendam terbawa sampai dewasa. Ketika ia sudah besar, ia berusaha untuk belajar ilmu silat dengan tujuan tunggal, yaitu untuk mencari si pembunuh orang tuanya dan membalas dengan membunuh musuhnya itu. Bapak Ibu Saudara, dendam kesumat tidak mudah digantikan dengan damai dan kerukunan. Karena itu saya mencoba memahami betapa sulitnya orang yang memiliki dendam, menyimpan marah dan berkemauan untuk menuntut balas, membuang semua itu dan menggantikannya dengan berdamai. Paulus berkata dalam surat Roma pasal 12 ayat 17, demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari dari ayat itu adalah, kalau orang berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Buatlah apa yang dianggap baik untuk semua orang. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita perlu membuang dendam dan keinginan untuk membalas atas perbuatan jahat orang lain kepada kita? Ada beberapa sebab. Yang pertama adalah perlu kita sadari bahwa kita sendiri bukan orang yang bisa berbuat baik terus-terusan. Kita juga memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Martin Buber dalam bukunya The Good and Evil mengatakan bahwa kebaikan dan kejahatan adalah keadaan yang ada bagaikan saudara kembar. Kadang yang satu lebih besar dan menguasai yang lain, dan pada kesempatan lain sebaliknya. Yang kedua, amarah tidak mengerjakan sesuatu yang baik. Sebaliknya, bisa menambah kesusahan dari persoalan yang sedang kita alami. Dan yang ketiga, Beth Moore, seorang perempuan, pendeta, dalam bukunya The Breaking Free, mengajak kita melihat amarah itu bagaikan suatu kuasa yang mempengaruhi diri dan perbuatan kita. Karena kita sendiri mau menyerahkan diri, kita mau mengikatkan diri untuk dibelenggu oleh kemarahan dan balas-membalas itu. Pengaruh itu menjadi seperti Tuhan, seperti idol atau berhala. Beliau memahami bahwa dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 4, Tuhan dikenal, dipercaya sebagai Tuhan yang melayani hati yang terluka dan Tuhan yang ingin membebaskannya dari kegelapan yang membuat orang menjadi susah atau orang menjadi menderita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus Kristus datang untuk membebaskan belenggu dalam bentuk apapun yang membebani hidup kita dan membuat kita susah atau menderita karenanya. Bebaskanlah, merdekakanlah belenggu-belenggu kita, termasuk amarah dan keinginan balas-membalas itu, karena kita sudah lebih dulu diampuni, diselamatkan, dibebaskan dari dosa,
dibebaskan dari amarah, dibebaskan dari balas-membalas. Tuhan Maha Baik. Haleluya. Amin.